Pelecehan? Aku pernah mengalami itu saat masih kecil, sekitar usia 6 atau 7 tahun. Saat itu sedang ada perlombaan di gedung olahraga. Aku tahu siapa dia. Dia penjaga sekolah. "Kamu sekolah di mana?" katanya dan mencoba melihat logo seragam yang posisinya ada di dada. Dia menyentuh bagian dadaku. Adikku berusaha menampik tangan orang tersebut, dan orang tersebut kemudian pergi. Saat aku berusia 9 tahun. Di Jakarta. Pelecehan fisik. Pelakunya saudara dekat. Saat libur Natal, orang tuaku mengajak untuk pulang ke Jambi. Dan aku memilih untuk tidak ingin kembali ke Jakarta. Di rumah Jambi, pelakunya pekerja di rumah dan sopir. Terjadi dengan jarak yang cukup dekat, beberapa bulan dari kejadian sebelumnya. Aku tidak menceritakan kejadian yang kualami kepada orang tuaku, karena aku merasa tidak dapat berkomunikasi. Dan itulah hambatan yang kualami. Dampak setelah mengalami kejadian-kejadian itu, aku mengalami perubahan sikap. Aku sering melakukan hal yang dianggap negatif. Bahkan dicap sebagai anak nakal. Aku sering mendapatkan hukuman karena perilakuku yang dianggap tidak wajar. Aku marah, tetapi aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Aku mencari lingkungan yang aman, tetapi aku tidak menjadi diriku sendiri. Aku berpura-pura paham dengan apa yang dibicarakan teman-teman. Teman tuli tertawa, aku ikut tertawa. Padahal aku tidak paham. Aku seperti menggunakan topeng. Orang tuaku pun mulai terbuka, dan mereka mau belajar bahasa isyarat. Aku bangga karena orang tuaku mau menggunakan bahasa isyarat. Komunikasiku dengan orang tua yang semula sederhana, hanya sebatas keseharian saja, semakin mendalam. Sampai aku berani mengungkapkan dan menceritakan pelecehan yang kualami di masa kecil. "Halo, aku Vania. Panggil isyarat seperti ini. Aku berasal dari Jambi, pindah ke Jogja untuk kuliah, kemudian ke Jakarta untuk bekerja. Kegiatanku diantaranya fotografi, mengikuti kegiatan karya pameran, serta aktif di komunitas feminis Temis. Aku bergabung di Bawayang dan mendapat banyak pengalaman. Aku bertemu dengan orang-orang yang mendukungku. Dan aku menjadi tidak tertutup lagi dan lebih terbuka pikirannya. Jika ada tekanan, aku mampu untuk mengutarakan. Sekarang, aku melepas topengku. Trauma tetap akan ada. Jangan menunggu anak-anak berjuang sendiri. Itu hal yang berat. Ketika mendapatkan dukungan dari kecil, anak-anak mampu mengembangkan kemampuannya tanpa merasa sendiri. Tetapi, mereka dapat berkembang dengan dukungan bersama. Jangan menunggu anak mengalami apa yang aku alami. Mereka layak dicintai.